Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas inverter. Nah, ini kulkas 2 pintu. Mereknya adalah LG ya. Di sini banyak sekali fitur-fitur yang melengkapi pada bagian kulkas ini. Nah, oke, coba kita lihat di bagian freezernya. Di sini cukup besar, termasuk kategorinya big size. Dan untuk modelnya GCA502H LHU. Nah, ini kulkas ini kerusakannya tidak dingin sama sekali, baik pada bagian freezer ini. Dan coba kita lihat di bagian pintu bawah, rak bawah ini. Nah, di sini juga tidak dingin keluhannya. Sini banyak sekali aksesoris pada kulkas ini. Baik, langsung saja kita langsung bongkar. Kita lihat di bagian belakang pada kulkas ini. Nah, di sini setelah saya bongkar nampak mesin kompresor. Nah, ini, dan saya lagi mengamati di sini ada jalur kondensor. Apakah kemungkinan ini kerusakannya terjadi kebocoran freon ya, atau memang dari kompresornya yang sudah rusak? Oke, kita coba dulu sebelum menganalisa. Oke, sudah kipas berputar ya. Ini fan kondensor telah beroperasi dan kita rasakan getaran pada kompresor sangat halus ya teman-teman. Jadi nyaris tidak terdengar suara. Dan saya lagi meraba apakah ada panas pada pipa kondensor. Coba saya stop dulu kipasnya untuk merasakan apakah ini kompresor bekerja. Oke, kompresor bekerja ya. Tapi pipa pada kondensor tidak panas di bagian sini. Apakah ini ada kebocoran atau apa? Nanti kita coba telusuri, kita coba lakukan pemeriksaan detail. Oke, saya cabut dulu listrik ke sumber. Oke, sudah mati. Yang pertama kita coba potong di bagian sini di pipa hisap di pentil pengisian. Kita coba rasakan apakah ada freon yang keluar pada bagian pipa ini pada saat kita melakukan pemotongan. Lakukan pemotongan ini secara perlahan-lahan. Nah, di sini nanti kita bisa dapat kesimpulan bahwa ini kerusakan. Nah, ternyata freonnya keluar ya. Dan ternyata kerusakannya ini tidak bocor ya. Oke, saya coba potong pada pipa tekannya. Dan kita coba cek pada kompresornya ini apakah normal. Kita coba hidupkan dulu. Nah, ini kita harus rasakan di situ harus ada nanti antara hisap dan tekan, ya itu harus ada tekanan ya. Oke, tunggu dulu sampai kipas bekerja. Oke, sudah bekerja kipas untuk kondensor, artinya kompresor sudah aktif. Kita coba cek tekanannya. Di sini untuk hisapnya tidak saya rasakan, tidak ada daya hisap ya, kecil sekali. Untuk tekannya benar-benar tidak ada tekanan ini. Berarti saya vonis ini kompresor rusak.
berarti kerusakannya di kompresor. Oke, saya langsung saja melepas pipa hisap yang menuju ke evap. Ini saya melakukan pembongkaran kompresor yang lama, dan saya melepas ini. Di sini ada soket yang menuju kompresor. Oke, nah ini soketnya. Wah, untuk kulkas ini tidak menggunakan PTC relay dan overload ya. Jadi kompresornya ini adalah kompresor inverter ya. Jadi kategorinya kulkas ini adalah kulkas full inverter karena menggunakan rangkaian inverter dan kompresornya juga inverter. Oke, saya lepas dulu kompresor yang lama, dan ini kompresornya tipe FMA 102 nama. Kategorinya ini 1/4 PK ya teman-teman, dan kita harus coba mengganti kompresornya. Kebetulan saya punya ini yaitu SFJ 51C10 RLX. Ini kategorinya 1/5 PK. Jadi saya punya 1/5 PK dan aslinya 1/4 PK, tapi masih sanggup saya rasa. Di sini aslinya menggunakan Freon R600 ya. Untuk kompresor bawaannya menggunakan Freon R600. Tapi saya gunakan kompresor menggunakan Freon R134 di sini. Jadi saya melakukan modifikasi karena untuk kompresor aslinya sangat sulit didapat dan ya lumayan mahal harganya. Jadi saya paksa mengganti persamaannya dengan kompresor yang ada. Oke, saya pasang kompresornya ini dan kemudian saya pasang juga pengikat-pengikat di bagian sepatu kompresor. Kemudian saya melakukan pemasangan kembali pada pipa tekan dan saya atur posisi pada pipa hisapnya ini supaya lebih mudah nanti dalam pengelasan. Nah, ini saya sedang melakukan penyetelan, teman-teman. Oke, sebelumnya kita coba lakukan pengelasan terlebih dahulu pada bagian pipa tekan. Nanti kita akan coba las juga nanti, dan kita buatkan pentil pengisian juga di bagian sini. Oke, saya melakukan penyambungan pengelasan pada pipa tekan. Dan ini kompresor saya pasang soket sementara ya pada bagian PTC relay dan overload, karena saya akan melakukan tes running terlebih dahulu apakah kompresor ini sehat. Sebelum saya melangkah lebih jauh, maka saya coba lakukan tes running terlebih dahulu pada kompresor yang penggantinya ini. Oke, saya hidupkan kompresornya. Oke, setelah hidup coba saya rasakan. Di sini saya cek, wah ini sudah ada daya tekannya. Nah, yang bagus seperti ini, ada daya tekannya. Nah, ini saya coba lakukan flashing sesaat untuk membersihkan sisa oli yang mengendap pada pipa evaporator. Oke, ternyata tidak begitu banyak.
kandungan oli yang ada, jadi tidak masalah, ini kategorinya bersih sudah. Oke, saya coba press lagi, genjos. Oh ya, sip, sudah. Berarti kompresor ini sehat ya untuk kompresor penggantinya. Dan saya cabut dulu. Dan kemudian saya akan melakukan penyambungan langsung pada pipa ini hisapnya. Dan ini untuk ventil pengisian saya juga akan lakukan pengelasan. Oke, saya sedang melakukan pengelasan pada pipa hisap. Dan ini untuk pipa ventil pengisian juga saya langsung saja las, saya sambung. Nah, di sini nanti kita akan melakukan pengisian freon dari sini. Oke, kita coba beralih ke atas. Di sini ada filter dryer. Nah, ini filter dryer di sini. Kita buatkan pembuangan udara di sini. Nah, ini karena saya akan melakukan proses vakum menggunakan vakum body dari mesin bawaan ini sendiri. Saya buatkan lubang untuk pembuangan udara. Nah, ini dan saya berikan sedikit pipa kapiler. Nah, di sini saya pasang dan saya akan melakukan pengelasan saja pada filter ini. Dan filter ini tidak saya ganti karena saya anggap ini masih bagus filternya, karena tidak ada kebuntuannya. Beda halnya kalau misalkan ada kerusakan, kebuntuan pada sistem kulkas ini, maka filter harus diganti. Dan untuk step ini, proses vakum body itu tidak untuk diikuti ya, untuk ditiru untuk step ini. Dan saya menyarankan untuk proses vakum nanti bagi teman-teman, alangkah baiknya gunakan saja mesin vakum ya. Jadi ini tidak untuk diikuti step ini karena saya akan melakukan proses vakum menggunakan vakum body. Oke, saya siapkan manifold dan ini spoiler ventil pengisian saya pasang dulu supaya nanti saat selesai saya langsung saja tidak menutup permanen tapi membiarkan saja. Nah, oke, saya pasang dulu spoiler pada ventil pengisian. Oke, sudah terpasang. Kemudian saya pasang selang manifold ya. Nah, ini saya pasangkan selang manifold pada ventil pengisian. Karena saya akan melakukan proses vakum terlebih dahulu. Untuk vakum ini wajib ya. Jadi harus dilakukan vakum sebelum kita mengisi freon. Oke, kita hidupkan. Saya hidupkan mesin kompresor dan kompresor bekerja. Nah, ini sudah bekerja. Dan ini keran manifold saya tutup warna biru dan jarum menunjuk ke mince ya. Dan di sini coba saya cek embusan angin. Nah, ini udara yang terjebak sedang dibuang di selang pipa kapiler pembuangan. Dan proses vakum ini saya lakukan selama
30 menit ya. Dan setelah 30 menit saya cek kembali udara yang keluar di pipa kapiler pembuangan ini, dan sepertinya sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, saya coba tutup, saya jepit, dan kemudian kita las ya, kita tutup rapat, jangan sampai ada kebocoran pada step ini. Nah, ini kita harus tutup, pastikan jangan sampai ada bocor sedikit pun. Nah, ini tutup ya. Nah, harus benar-benar tertutup ini. Oke, setelah itu jarum menunjukkan di min 30 PSI, artinya sudah vakum. Untuk instalasi ini sudah vakum. Kemudian kita siapkan freon ya. Kita siapkan freon. Nah, ini saya kebetulan menggunakan freon kalengan. Nah, ini saya pasang selang manifold pada freon, dan freonnya saya menggunakan freon R134A. Oke, saya buka dulu tabung freon. Nah, ini freon sudah mengalir ke pipa ya. Namun belum masuk ke kompresor, belum. Nah, ini masih min 30. Jangan lupa kita harus buang dulu udara yang terjebak di selang manifold dengan cara membuangnya sedikit. Ya, kita buang dulu. Jadi udara terjebak sudah tidak ada, dan kemudian baru boleh kita mengisi freonnya. Nah, ini saya isi dulu freonnya sedikit demi sedikit. Lakukan proses pengisian freon ini secara perlahan ya, jangan terburu-buru, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit hingga mencapai pada tekanan di antara 10 PSI ya. 10 PSI atau 12 PSI masih tidak apa. Kita cek lagi. Oke, lakukan pengisian secara perlahan-lahan. Apabila masih merasa kurang, ditambah lagi sedikit. Nah, ini hampir sudah 10 PSI. Tambah lagi, coba. Nah, ini lakukan pengisian secara perlahan. Oke, sudah 10 PSI kurang lebih. Ya. Tambah lagi dikit, coba. Tutup lagi. Nah, ini ya. Ini sekitar 10 sampai 12 PSI ini. Oke, setelah dirasa cukup jarum konstan di 10 PSI, 12 PSI, kita coba raba untuk filter dryer terasa hangat. Wah, ini berarti bagus, pertanda bagus. Dan ini kondensor terasa hangat, dan kita cek semua sepertinya normal. Dan proses pengisian kita stop dulu sementara, dan coba kita amati, kita intip pada bagian freezer ya. Kita coba intip, kita buka dulu ini cupnya. Ini kita intip dulu di cup freezer ini. Kita melakukan pembongkaran pada bagian cup freezer ini. Sini ada 2 skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu, dan ini cupnya tinggal kita tarik. Nah, di sini nampak ada fan-nya. Nah, ini
kap lapisan belakang kita lepas juga. Oke, sudah terlepas penutupnya, dan kita coba perhatikan di bagian pipa evaporator. Apakah pembentukan bunga salju itu sudah ada? Kita lihat. Nah, oh ya, nampak di sini sudah ada butiran salju. Nah, ini dari sini, dari kapiler masuk ke evap, ini sudah ada salju dan turun terus hingga ke beberapa baris evaporator ini. Artinya ini bagus ya teman-teman. Oke, di bagian freezer ini kita akan melakukan modifikasi nanti ya. Nah, coba kita lihat di ini, di bagian freezer di sini ada komponen termistor ya. Nah, ini ada komponen termistor, dan ini akan saya ganti menggunakan defrost bimetal ya, atau bimetal switch, karena kulkas ini kategorinya kan kulkas full inverter. Jadi kita harus lakukan modifikasi pada sistemnya. Dan coba saya lihat di bagian atas. Nah, di sini ada box ya, ada box. Nah, ini kita buka dulu. Oh, ternyata isinya adalah rangkaian modul inverter. Nah, di sini ada diagram kelistrikannya. Nah, ini diagram kelistrikannya. Jadi tugas saya harus bisa modifikasi nih. Dan di sini ada macam-macam kode error ya, apabila ada terjadi kerusakan pada bagian modulnya. Jadi di sini ada nampak jelas ini. Oke, teman-teman, kita coba lagi lihat di atas ini, dan mungkin saya akan melakukan modifikasi ya pada bagian modul ini. Saya potong sebagian kabel dan akan saya buat menggunakan sistem manual. Dan coba kita lihat di bagian tekan freonnya masih konstan di 10 PSI. Dan untuk modifikasi nanti saya menggunakan ini defrost bimetal. Nah, ini defrost bimetal atau bimetal switch bisa. Nah, ini banyak di toko. Dan ini kabel tis atau pengikat, terserah. Dan ini yaitu defrost timer ya. Nah, ini defrost timer menggunakan sistem 13. Nah, ini di sini ada tulisannya 13, ini banyak juga di toko. Dan soket ya, ini soket untuk kompresor nanti. Dan sekring ya. Sekringnya ini 1 ampere, 1,5 atau 2 ampere boleh. Dan kabel secukupnya. Nah, ini. Dan nanti yang pertama kita coba melakukan perakitan pada timer ini. Kita pasang dulu kabel-kabel pada soket-soketnya untuk mempermudah proses penyambungan nantinya. Saya lakukan proses penyolderan terlebih dahulu pada soket-soket di timer ini. Nah, ini seperti ini. Terserah warnanya, bebas, tidak jadi masalah karena di sini ada kakinya, kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4 ya. Oke, yang pertama kita coba pasang terlebih dahulu.